Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membuat tabel ini memiliki garis ya, atau border. Jadi sudah ada garisnya. Sekarang kita akan mewarnai agar menjadi seperti contoh tabel yang ada ini ya. Untuk kolom lama, nama siswa dan nomor di sini berwarna hijau. Kita akan coba mewarnai, namun agak kita sedikit dibedakan karena untuk membedakan ya, supaya tidak keliru yang mana yang contoh, yang mana yang kita praktekkan. Oke. Untuk nomor dan nama siswa berarti kita akan samakan warnanya satu warna ya. Berarti kita akan blok dari nomor sampai nama siswa 30. Ingat triknya, selain di blok seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan keyboard. Pertama kita klik dulu sel nomor, lalu tekan shift ya, shift, klik yang nama siswa 30, artinya ujung ke ujung ya. Nah setelah itu kita akan kasih warna. Kita pilih menu home, lalu pilih yang ini ya, fill color. Kita pilih di sini berarti berwarna orange biar sedikit berbeda, atau warna hijau muda ya. Oke, hijau muda. Karena di contohnya di sini hijaunya agak pekat, kita buat sedikit muda agar beda. Lanjut, untuk kolom percobaan, jumlah benar dengan nilai percobaan satu warna, berarti dari percobaan 1 sampai poin akhir ke nama siswa 30 sampai di sini. Kita kasih warna lain ya, sedikit muda, berwarna biru. Lalu untuk percobaan kedua, oke, satu warna juga, dari percobaan 2 sampai ke bawah. Kita kasih warna lagi di sini, warna oke, berwarna abu-abu. Boleh kita, atau kasih warna kuning ya, ini muda. Selanjutnya untuk nilai terbesar, kita rubah warnanya menjadi warna ungu, atau kita pilih di sini ya, di more colors. Kita pilih di menu custom juga banyak, atau di standar di sini bisa. Kita pilih warna ungu tapi sedikit muda seperti ini. Oke, untuk membedakan saja. Sebenarnya tidak wajib diberi warna, hanya ini untuk membedakan fungsi ya, mengelompokkan fungsinya. Jadi percobaan 1 ini warnanya biru, terus percobaan 2 warnanya kuning. Hasil dari nilai terbesar dari 2 kali percobaan ini warnanya ungu. Selanjutnya jumlah benar. Nah, percobaan ketiga ya, berarti ada 1, 2, 3, 4 kolom juga berwarna satu warna, satu channel. Oke, dari sini ya, dari percobaan sampai ke titik akhir ini. Kita akan kasih warna berbeda ke more colors. Coba kita rubah menjadi warna cyan seperti ini. Lalu nilai akhir kita akan rubah jadi hijau, artinya ini satu lingkup sampai ke atas nih ya. Kita samakan saja, berarti samakan dengan kolom nama siswa. Kita pilih border, pilih yang hijau muda, yang di atas juga ya, nilai ulangan harian kita pilih yang hijau muda seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini untuk memudahkan kita dalam
menggunakan rumus. Jika nanti ingin dicetak, kalian bisa menonaktifkan atau menghilangkan warnanya dengan sekaligus. Caranya diklik yang pojok kiri atas, yang di atas ini keseluruhan, lalu pilih yang fill color tadi, lalu pilih yang no fill seperti ini. Dia akan kembali putih. Oke, kita akan kembalikan ya supaya ada warnanya di undo. Jadi kalau mau cetak untuk menghemat tinta biasanya polos seperti ini tanpa warna. Oke, kita undo. Dikasih warna seperti ini hanya untuk membuat atau mempermudah kita. Oke, selanjutnya mewarnai sudah, kita akan memberikan rumus pada masing-masing kolom yang membutuhkan rumus perhitungannya. Untuk rumus kita coba mulai dari nilai percobaan 1 ya, saya perbesar dulu ya supaya terlihat. Oke, jadi nilai percobaan 1 ini karena soalnya ada 25, untuk mendapatkan poin 100 berarti 25 ini dikali dengan 4. Jadi 25 dikali 4 hasilnya 100. Maka untuk rumus mencari nilai dengan skala 0 sampai 100, kita gunakan atau kita kalikan jumlah benar dikali dengan 4. Cara mengetik rumusnya adalah pertama kita klik dulu di sel D6 ya, yang ini ya, sebaris dengan angka 18 atau benar 18, kita ketik sama dengan, lalu kita pilih C6 atau klik C6 karena ini yang mau dikali ya. Lalu kita ketik bintang itu ada di sebelah kanan ya. Kalau di keyboard ada di sebelah kanan, berbeda-beda ya, ada yang di atas, ada yang di samping. Nah, kalau pakai bintang yang sebelah kanan tinggal klik sekali. Kalau menggunakan bintang yang ada di sini itu dibantu dengan shift. Jadi tekan shift tahan, lalu tekan angka 8. Itu untuk bintang. Oke. Kita di sini gunakan bintang yang kanan saja biar lebih mudah ya. Jika menggunakan laptop biasanya ini tidak ada, maka yang menggunakan laptop silakan gunakan shift dan tekan angka 8, maka akan muncul tanda bintang. Bintang di sini artinya adalah simbol kali ya, jadi bukan X. X itu adalah huruf. Jika di Excel untuk perkalian itu menggunakan simbol bintang. Nah, selanjutnya C6 ini dikali dengan angka 4. Jadi 4-nya kita ketik di sini 4. Oke. Setelah selesai tekan enter, maka nilainya adalah 72. Oke, itu untuk nilai percobaan 1. Nilai percobaan kedua kita minimize dulu keyboardnya. Untuk nilai percobaan kedua sama dengan nilai percobaan pertama, caranya sama, itu ketik sama dengan klik 19 lalu tekan bintang lalu dikali 4, setelah itu enter. Oke, hasilnya adalah 76. Ini adalah dua nilai dari percobaan 1 dan percobaan kedua. Bagaimana supaya otomatis terpilih mana yang lebih besar? Karena secara kasat mata ini bisa kita bandingkan yang mana yang lebih besar ya. Namun ini berlaku misalkan hanya beberapa data, sedangkan di sini misalkan kita memiliki data 30 atau misalkan sampai ratusan siswa, maka kita menggunakan rumus agar secara otomatis memilih mana yang besar. Caranya kita gunakan rumus max ya. Di sini kita ketik sama dengan, lalu kita ketik max, max, lalu buka kurung,
Pengetikan rumus itu bisa huruf kecil atau bisa huruf kapital ya, jadi bebas. Setelah kita mengetik sama dengan lalu max, lalu kurung buka, lalu kita klik mana yang mau kita akan bandingkan. Di sini nilai percobaan 1. Setelah mengklik D6, oke, di sini perlu diperhatikan ya. Di setiap versi Excel kemungkinan ada perbedaan dalam pengetikan. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Sedangkan di sini di Excel yang saya gunakan ini menggunakan koma untuk pemisahnya seperti ini. Oke, ada juga yang menggunakan titik koma seperti ini. Jadi berbeda-beda. Jika koma tidak bisa, silakan menggunakan titik koma. Sebetulnya di sini juga sudah dikasih petunjuk ya. Di sini ada koma. Jadi saya di sini menggunakan koma sebagai pemisah antara membandingkan D6 dengan F6. Oke, seperti ini. Lalu kurung tutup. Pastikan sudah betul pengetikannya ya, sama dengan MAX, kurung buka, D6. Jadi dalam kurung ini nilai yang mana yang mau kita bandingkan? D6, yaitu di sini percobaan 1 D6, D6 baris ke-6. Lalu F6, kolom F baris ke-6, yaitu yang ini 72 dan 76. Setelah selesai kita tekan enter. Oke, jadi hasilnya adalah 76. Karena 72 dan 76 yang lebih besar adalah 76. Oke, selesai. Oke, sementara kita akan menyelesaikan rumus yang ada di percobaan 1 dan 2 ini dulu ya. Jadi nanti kita akan selesaikan rumus yang di sebelah kanannya atau di percobaan ketiga. Baik, rumus yang sudah kita ketik seperti ini, baris selanjutnya tidak usah lagi kita mengetik rumus ya. Jadi tinggal kita tarik rumus yang ada di atas. Pertama kita klik ya, yang ini ya, kita akan tarik atau kita copy ke bawah. Caranya klik D6, lalu arahkan pointer ya, pointer yang ada tanda tambah ini, arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda tambah hitam, lalu diklik. Nah, setelah diklik ditahan, jangan dilepas, kita tarik ke bawah seperti ini sampai nama siswa yang ke-30. Setelah itu lepaskan, maka dia akan secara otomatis ya. Oke, kita bisa cek ya, kita bisa lihat di sini kita misalkan di paling akhir ini adalah hasilnya 88, sedangkan di formula bar itu menampilkan rumusnya atau apa adanya yang ada di sel tersebut. Oke, atau bisa kita double klik seperti ini, klik-klik 2 kali, maka kita akan membuka isi selnya sebetulnya seperti ini. Kalau kita enter, maka dia akan menampilkan hasil. Ini adalah hasilnya, sedangkan isi selnya adalah ini. Oke. Ya, C35 dikali 4. Lakukan hal yang sama untuk nilai percobaan kedua. Jadi klik F6, arahkan pointer ke pojok kanan bawah sampai tanda tambah hitam, klik tahan, diklik ditahan sambil ditarik ke bawah seperti ini, lalu lepaskan. Selesai. Untuk nilai terbesar juga sama, kita klik di bagian 76 atau di sel G6, lalu arahkan ke pojok kanan bawah sampai tanda tambah hitam, klik tahan, kita geser atau kita tarik sampai ke bawah seperti ini dan lepaskan. Hasilnya seperti ini. Baik, sementara sampai di sini untuk video tutorial. Kita akan lanjut ke part selanjutnya ya. Kita akan menyelesaikan rumus yang ada di percobaan ketiga dan nilai akhir. Kita akan lanjut di video part selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.